Dalam sejarah kerajaan Majapahit, pernah terjadi sejumlah perlawanan atau pemberontakan dari unsur internal istana sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya, yang turut merintis pendirian kerajaan Majapahit, selain beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo, Mahisa, Anabrang, juga Lembu Sora. Perlawanan Ranggalawe yang merupakan pemberontakan pertama di kerajaan Majapahit, ketika Raden Wijaya alias Kertarajasa Jayawardhana masih bertahta sebagai Raja Majapahit. Ada kemungkinan pula, peristiwa tersebut terjadi saat Raden Wijaya menetapkan anaknya, Kalagemet, menjadi putra mahkota. Nantinya, Kalagemet meneruskan singgasana ayahnya sebagai Raja Majapahit kedua dengan gelar Srijaya Negara. Kuda-kuda terbaik dari Sumbawa, berdiri dengan gagah di hadapan Raden Wijaya. Ada sebanyak 27 ekor kuda yang berhasil dibawa, menyeberangi lautan dengan ombak yang ganas. Putra Arya Wiraraja, yang berhasil membawa kuda-kuda gagah tersebut, dan mempersembahkannya kepada Raden Wijaya, untuk menjadi kendaraan perang menghadapi kerajaan Kediri. Berkat pengorbanan tersebut, Raden Wijaya menganugerahkan nama Ronggolawe untuk putra Arya Wiraraja. Ronggolawe mempunyai arti, Rangga, berarti kuda dan lawe, merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Kesetiaan Ronggolawe kepada pendiri kerajaan Majapahit tersebut tak perlu dipertanyakan lagi. Ronggolawe bersama ayahnya yang saat itu menjabat Bupati Sumenep di Pulau Madura, datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan tarik. Ranggalawe kemudian diberi tugas oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Tempat ini menjadi pusat kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Raden Wijaya berencana menggulingkan Kediri. Ingin mendirikan kerajaan sendiri. Strategi dimainkan agar rencana bisa terwujud. Raden Wijaya yang menjadi motor penggerak merealisasikan makar. Secara kebetulan, ada pasukan Mongol datang ke Jawa. Raden Wijaya menggunakan gabungan pasukan Majapahit dan Mongol untuk menyerang kerajaan Kediri. Pada saat yang tepat, Kediri dalam keadaan lemah. Situasi ini dimanfaatkan Raden Wijaya memberi komando pada pasukan Mongol menghabisi pasukan Kediri. Kerajaan Kediri jatuh. Setelah pasukan Mongol memenangkan peperangan, bisa saja mengganggu rencana membangun dinasti baru. Raden Wijaya memimpin pengusiran pasukan Mongol dari Jawa, dan berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan Mongol meninggalkan tanah Jawa. Rencana berjalan mulus. Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit. Ronggolawe senang. Sukses membantu Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, kesuksesannya naik tahta. Berkah dari mewujudkan mimpi yang diperjuangkan secara bersama antara Raden Wijaya dan Ronggolawe. Sakit dirasakan bersama. Penderitaan ditanggung bersama.
berdarah-darah mengalir bersama. Setelah melewati segala rintangan, Ronggolawe berharap ingin membangun kerajaan pun bersama. Ronggolawe tetap ingin setia pada Raden Wijaya. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban, yang merupakan pelabuhan utama di wilayah timur Pulau Jawa. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora, yang dinilai Ronggolawe jauh lebih berjasa daripada Nambi. Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasihati Ranggalawe, yang merupakan keponakannya sendiri, untuk meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Karena sikapnya yang tidak puas dengan keputusan Raden Wijaya, Ranggalawe dituduh sebagai pemberontak. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ronggolawe membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, yakni dari timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ronggolawe. Tapi, dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe akhirnya mengembuskan napas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras, hingga terjadi banjir darah akibat duel 2 ksatria tersebut. Mendengar kabar Ronggolawe gugur di Sungai Tambak Beras, 2 istri Ronggolawe, Nyi Tirtawati, dan Nyi Mertaraga dilanda duka cita mendalam.
Bahkan, akibat tak kuat menahan kepiluan, keduanya sampai pingsan. Saat tersadar dari pingsan, Nyi Tirtawati dan Nyi Mertaraga langsung mengungkapkan niat untuk menempuh jalan sati. Sati adalah tradisi bela pati untuk orang terkasih. Ritual kematian dengan cara membakar diri, atau menusukkan keris pada tubuh sendiri. Bagi keduanya, bela pati sebagai bukti cinta sekaligus kesetiaan istri kepada suami. Dalam serat Ranggalawe karya R. Rangga Wirawangsa, keinginan bela pati disampaikan kedua istri Ronggalawe di saat seluruh isi Kadipaten Tuban menangis. Kedua putri itu segera memastikan diri untuk ikut bela pati, seiring dengan ajalnya sang suami. Kabar kematian Ronggalawe dalam pertempuran melawan pasukan Majapahit di aliran Sungai Tambak Beras, membuat semua berduka. Di Kabupaten Tuban, Arya Wiraraja atau Arya Adikara atau Banyak Wait, ayah Ronggalawe sontak terdiam sekaligus tertunduk lesu. Yang ia ingat, Ronggalawe adalah satu-satunya putra, yang di pundaknya ia menaruh harapan tinggi, cita-cita dan kebesaran. Adipati Ronggalawe layak menerima pengharapan itu. Sosok, kepandaian, keberanian sekaligus jiwa ksatria Raden Soreng, nama kecil Ronggalawe, disegani lawan maupun kawan. Teringat jasa besar Ronggalawe yang ikut mendirikan kerajaan Majapahit. Bersama Lembu Sora dan Nambi serta para loyalis Raden Wijaya lain, Lawe bertempur habis-habisan mengusir ratusan ribu prajurit Hubilaihan. Ronggalawe bersama Raden Wijaya juga berperang melawan pasukan Kediri. Di saat Raden Wijaya masih dikejar-kejar pengikut Jayakatwang, Adipati Sumenep, Arya Wiraraja juga yang menjadi pelindungnya. Di Kadipaten Sumenep, menantu Raja Kertanegara itu bersembunyi. Atas saran Arya Wiraraja juga, Raden Wijaya memperoleh hutan tarik yang kelak berdiri kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja hanya bisa tertegun dan merenung. Ronggalawe, putranya telah gugur secara tragis. Mati dengan cap sebagai pemberontak karena melawan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang ia pernah ikut mendirikannya. Sementara usai menyatakan tekad berbela pati menyusul suami, Ranggalawe, Nyi Tirtawati dan Nyi Mertaraga, langsung meminta restu Ki Ageng Palandongan, ayahnya. Kaki Ki Ageng Palandongan dan istri, dicium sekaligus memohon pamit. Melihat suasana duka yang berlarut-larut itu, Arya Adikara atau Banyak Wait, mencoba mencairkan suasana. Marilah kita sabar dan tawakal, menerima apa adanya. Rupanya semua ini sudah takdir belaka. Tentu Baginda Raja tak akan melupakan jasa-jasa dan dharma bakti si Ranggalawe, kata Arya Wiraraja seperti dikisahkan serat Ranggalawe. Keesokan harinya, diiringi upacara, rombongan dari Kadipaten Tuban berangkat menuju kerajaan Majapahit. Ki Ageng Palandongan dan Arya Adikara mengiringi kedua istri Ronggalawe yang ingin bertemu jenazah suaminya yang berada di Istana Majapahit. Kuda Anyampiani, putra Ronggalawe yang masih berusia anak-anak, turut serta. Setiba di Majapahit, rombongan disambut langsung Raja Wijaya. Di depan Arya Wiraraja, dengan wajah muram, Raja Wijaya menyatakan rasa duka yang mendalam. Meski akhirnya harus berperang, baginya Ronggalawe sudah seperti saudara.
Agaknya sudah menjadi nasibku pula, memiliki saudara terkasih harus putus dan kehilangan sampai di sini, kata Raja Wijaya kepada Arya Wiraraja. Jenazah Ronggalawe disemayamkan di tengah balairung yang luas. Selembar kain hijau menutupinya. Raja Wijaya mempersilahkan kedua istri Ronggalawe melihat jenazah suaminya. Dengan hati remuk redam Nyi Tirtawati dan Nyi Mertaraga menciumi jasad Ronggalawe. Sebentar terdengar sedu sedan serta ratapan pilu. Begitu selesai berbela sungkawa dengan suara tersendat-sendat, kedua istri Ranggalawe melanjutkan rencana bela patinya. Masing-masing menghunus keris. Dengan gerak cepat, Nyi Tirtawati dan Nyi Mertaraga menusukkan keris ke dada masing-masing. Seketika itu ambruk. Jasad kedua perempuan setia itu tergeletak di bawah kaki jasad Ronggalawe, suaminya. Melalui sebuah upacara, Kerajaan Majapahit menyucikan jenazah Ronggalawe beserta kedua istrinya. Ketiga jenazah dibakar di sebuah pancaka, yang kemudian abunya dilarung ke samudera. Semua telah menjalani takdirnya masing-masing. Rasanya Dinda Ranggalawe tidaklah mati. Dia hanya pergi tanpa pamit padaku lebih dulu, kata Raja Wijaya seperti terkisah dalam serat Ranggalawe.